Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa, bersama dengan semua kekasih Kristus, bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Rabu 28 Juli 2021, kita ada karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, pemirsa, mari saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini, supaya apa yang kita kerjakan semuanya boleh berjalan sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Pagi hari ini kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal 25 ayat ke-11. Mazmur pasal 25 ayat 11. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mazmur 25 ayat 11. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 19 ayat 28, 29, 35, dan 40. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 28, 29, 35, dan 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Akan tetapi penitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit?" Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 28, 29, 35, dan 40. Kata-kata merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Sebab dengan kata-kata kita dapat membangkitkan maupun meredakan amarah orang lain. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tentunya Bapak Ibu dengar istilah mulutmu harimaumu. Sebab perkataan yang keluar dari mulut kita bisa positif, bisa negatif. Nah, oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita mau melihat. Dengan kata-kata yang ia ucapkan, seorang provokator dapat menggerakkan kerusuhan. Demikian juga dengan kata-kata yang ia utarakan, seorang mediator dapat meredakan pertikaian.
Oleh sebab itu, bukan saja kita perlu mengasah kemampuan untuk berbicara, kita juga perlu menjaga kata-kata yang kita ucapkan. Sehingga dengan demikian, kita tidak akan menjadi penyebab dari persoalan. Dan malahan kita dapat membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah yang ia alami. Dan dengan kata-kata yang penuh dengan kasih serta kebenaran, kita membawa kehidupan bagi orang yang berjalan di dalam kebinasaan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Besarnya pengaruh dari kata-kata ini antara lain terlihat di dalam peristiwa kerusuhan di kota Efesus. Seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kata-kata yang diucapkan oleh Demetrius menggerakkan amarah penduduk kota Efesus terhadap Paulus yang memberitakan Injil di kota tersebut. Sedangkan kata-kata panitera kota Efesus meredakan amarah mereka. Hal ini mengajar kita tentang pentingnya untuk bersikap hati-hati di dalam berbicara. Kata-kata yang tepat yang diucapkan pada waktu yang tepat akan membangun kehidupan orang. Sedangkan kata-kata yang keliru apalagi bila diucapkan di waktu yang tidak tepat, akan meruntuhkan kehidupan orang lain. Sebab pada dasarnya, kata-kata yang kita ucapkan dapat mempengaruhi orang lain, termasuk diantaranya yaitu membangkitkan maupun meredakan amarah mereka. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah pelajaran yang bernilai untuk kita pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Saya mau mengingatkan kepada kita semua, pemirsa, di dalam mulut bibir kita, Tuhan meletakkan kuasa-Nya. Oleh sebab itu, harus kita sadari, kita sebagai anak-anak Allah, pengikut Yesus Kristus, kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Perkataan-perkataan yang kita keluarkan, harusnya kita berpikir 2-3 kali. Jangan kita asal berbicara, atau istilah yang lagi tren, asbun, asal bunyi. Tetapi kita harus berpikir, biarlah segala sesuatu yang mau kita ucapkan, kita mohon tuntunan Roh Kudus, sehingga ucapan-ucapan yang kita keluar adalah ucapan-ucapan yang memberikan nilai positif kepada orang yang mendengarnya. Saudaraku, seringkali secara tidak sadar, kita yang mengatakan kita sebagai pengikut Kristus, ataupun kita mengatakan diri kita sebagai hamba Tuhan, tetapi justru perkataan-perkataan kita yang menyakitkan hati orang. Perkataan-perkataan kita yang melemahkan orang-orang. Perkataan-perkataan kita justru mempermalukan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini, saudaraku kekasih Kristus, kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan. Mari, kalau kita masih bersikap seperti itu, saya katakan bertobatlah. Kita kembali kepada jalur Tuhan yang benar. Pergunakan mulut bibirmu untuk menjadi hal yang positif, di mana kita mempergunakan perkataan-perkataan kita untuk mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sederhana sekali yang saya mau ingatkan, kekasih Kristus. Contoh, kita secara tidak sadar, seringkali perkataan-perkataan kita yang melemahkan orang, yang menghakimi orang, bahkan perkataan-perkataan kita yang kelihatannya bercanda, bersenda gurau, tetapi membawa nilai yang negatif.
Saudara bisa perhatikan, apalagi kalau ada anak-anak kita di sekitar kita, anak-anak yang masih polos, mereka mendengar apa yang kita katakan, mereka akan ikut mengatakan hal itu. Sehingga saudara kalau renung-renungkan, bukankah kita telah menghancurkan regenerasi kita? Kita telah menghancurkan orang-orang di sekitar kita karena perkataan-perkataan yang tidak benar itu. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar untuk mengeluarkan perbendaharaan kata yang positif. Biarlah perkataan-perkataan firman Tuhan yang kita sampaikan, sehingga akan menolong orang, memotivasi orang untuk bangkit semangat dari keterpurukan mereka, dan membawa mereka kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa mengaminkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berikan kepada kami hikmat dan kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga kata-kata yang kami ucapkan merupakan kata-kata yang bijak dan membawa manfaat bagi orang lain. Tolonglah diri kami agar melalui perkataan-perkataan kami dapat menyaksikan kasih dan kebenaran-Mu kepada mereka yang belum mengenal-Nya. Jagalah hati kami dengan firman dan Roh-Mu, supaya apa yang kami ucapkan dengan mulut kami mencerminkan kebenaran dan isi hati-Mu. Dengan demikian kami akan membebat hati orang yang terluka dengan kata-kata kami dan tidak melekai hati orang dengan ucapan mulut kami. Terlebih lagi, tolonglah diri kami supaya perkataan-perkataan yang kami ucapkan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini. Kami percaya kasih setia-Mu senantiasa baru bagi diri kami, dan rahmat-Mu tak pernah berkesudahan bagi orang yang bersandar kepadamu. Dengan meyakini bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini yang sedang berjalan ke dalam tangan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, jagalah langkah-langkah kaki kami, agar senantiasa berjalan sesuai dengan firman-Mu. Penuhilah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berjalan bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan mengandalkan hikmat dan kuasa-Mu. Pakailah diri kami menjadi terang-Mu di tengah kegelapan dan membawa banyak orang untuk datang kepadamu. Kami berserah kepadamu ya Allah. Kami mohon kasih setia-Mu. Sekali lagi terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa dalam mulut bibir kami ada kuasa yang Tuhan taruh. Oleh sebab itu, biarlah setiap perkataan-perkataan yang kami keluarkan adalah perkataan-perkataan yang memberikan hal yang positif sehingga menolong orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan menuntun kami terus kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang positif, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Dan Tuhan Roh Kudus, berikan hati-Mu dalam hati kami senantiasa. Pikiran-Mu tetap ada dalam pikiran kami, sehingga kami bertindak hati-hati. Kami bertindak seperti kehendak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara kami,
Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu melimpah atas bangsa negara kami. Berikan keamanan, ketentraman bagi bangsa negara kami. Hamba mohon pemulihan terjadi bagi bangsa negara kami. Tuhan, pulihkan ekonomi kami. Tuhan, pulihkan pendidikan kami. Tuhan, pulihkan kesehatan kami. Agar bangsa negara kami boleh hidup seperti sedia kala lagi. Setiap pekerjaan si jahat, teristimewa pandemi COVID yang berkepanjangan ini, yang menekan, yang mengganggu kehidupan bangsa, negara kami, bahkan dunia ini, kami ikat dan patahkan, kami runtuhkan, robohkan setiap strategi-strategi yang dipakai oleh si jahat. Kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan, hikmat Tuhan, campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan kami percaya, apapun keadaan, Tuhan Yesus tetap pegang kendali atas bumi ini. Tuhan Yesus Kristus yang tetap pegang kendali atas bangsa negara kami. Terima kasih, hamba percaya Tuhan juga menolong setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga yang bergantung, berharap sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba tetap berdoa Tuhan, agar setiap daerah yang kami tinggal, dimanapun kami berada pada hari ini, para pemirsa, biarlah Tuhan melindungi setiap daerah yang kami tinggal. Dimulai dari lingkungan rumah kami masing-masing. Dan Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat lewat perkataan-perkataan kami. Sehingga orang-orang di sekeliling kami dapat diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi ini hamba tetap bersyukur dan terima kasih untuk beberapa saudara yang Tuhan telah tolong mereka, kesembuhan yang telah Tuhan berikan, sehingga mereka bersyukur. Terima kasih untuk Bapak Hengki, Lik Watil, Tuhan sudah sembuhkan beliau, dan dia sudah boleh keluar dari rumah sakit dan boleh beraktivitas seperti sedia kala lagi. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas kemurahan anugerah-Mu. Terima kasih ya Allah, terpujilah Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Pagi ini hamba juga mohon belas kasihan Tuhan kepada Bapak Yos Baransano, orang tua daripada Ibu Deci Baransano. Hamba mohon kasih Tuhan menjamah hamba-Mu Bapak Yos Baransano. Biarlah Tuhan kelemahan tubuh yang mengganggunya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan menjamahnya. Kasih Tuhan menjamahnya. Kuasa darah anak domba Allah mengalir, memulihkan hamba-Mu ini kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semangat Tuhan bangkit kembali dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh bersemangat kembali. Dia boleh bangkit dengan kekuatan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati istrinya yang ada di Jayapura. Berkati Oma. Tuhan berkati. Biarlah waktu Tuhan mereka selalu ada bersama di dalam kasih sayang Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba juga mau berdoa untuk adik kekasih atau saudara kekasih daripada Ibu Desi Wesiri, yaitu Debbie Wesiri di Jayapura. Tuhan juga berkati, Tuhan campur tangan, biar hari ini di mana dia sedang mengalami sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Darah anak domba Allah mengalir dan menyembuhkannya sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit yang mengganggunya hamba ikat dan putuskan dari kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba percaya janji-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan dia, ampuni dia atas segala perbuatan yang salah yang berlawanan dengan Engkau, ampuni dia. Dan biarlah kasih-Mu turun atas hidupnya. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan berikan dia semangat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Tatiana Auri, anak daripada Ibu Amanda. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan menjamah anak ini.
Biarlah kekuatan Tuhan ada selalu bersama dengan dia. Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik kepada anak Tatiana Auri. Bangkitkan semangatnya, dan hamba percaya tangan Tuhan yang perkasa melindungi dia siang dan malam. Kekuatan Tuhan nyata atas dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kedua orang tua daripada Tatiana Auri, Bapak dan Ibu Amanda. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan orang-orang ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati orang tua hamba yang ada di Sorong, Bapak Lukas T. Hamba tetap mohon kasih Tuhan terus bekerja dalam kehidupan pribadinya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini menjadi berkat, saluran berkat bagi anak cucunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semangat kasih Kristus melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu, Bapak Lukas T, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi hamba-Mu, Tuhan berkati jasmani rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa untuk rekan-rekan hamba, saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, yang bersama dengan hamba pagi hari ini, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Hamba mohon kasih Tuhan juga menuntun, membimbing, memimpin beliau, bahwa hidup beliau terus menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi anak cucunya, dan siapa saja yang ditemuinya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan menjadi berkat bagi mereka. Biarlah kasih Tuhan terus dinyatakan kepada mereka. Hamba mohon kasih Tuhan juga menolong Ibu Yuliana Tan, memimpin, membimbing, membawa Ibu Yuliana Tan dalam kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun melimpah atas hidup hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan Ibu Desi Natalia Lambai Hang ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas hamba-Mu. Tuhan pimpin Ibu Desi, suaminya Pak Heri, anaknya Shalom dan Gatwin, bahkan spesial bagi bayi yang ada dalam kandungan Ibu Desi, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan satukan hati keluarga ini untuk hidup bergantung kepada Engkau, berharap sepenuh kepada Engkau, dan biar Tuhan mengajar mereka segala sesuatu yang mereka peroleh karena itu daripada Engkau. Tuhan ajar mereka lebih mengutamakan Engkau dari segala berkat yang mereka peroleh. Hamba percaya janji-Mu ya dan amin atas orang-orang yang berharap kepada Engkau, maka Tuhan Engkau akan memerintahkan berkat itu turun melimpah atas hidup mereka. Jadikan hidup mereka saksi-saksi-Mu, menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan melimpah atas hidup rumah tangga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk hamba-Mu, Pak Ronald Peter. Tuhan, terima kasih sebab hamba-Mu yang telah Engkau panggil sejak ada dalam kandungan ibunya. Tuhan telah merencanakan sesuatu yang luar biasa atas kehidupannya. Oleh sebab itu hamba juga sangat percaya apa yang dirancangkan Tuhan tidak ada yang bisa membatalkannya. Oleh sebab itu Bapa, hamba mohon kasih-Mu, hamba mohon tuntunan-Mu. Tuhan buka mata hati untuk hamba-Mu Pak Ronald Peter untuk melihat, untuk mengerti dan bertindak di dalam keputusan rencana-Mu ini ya Allah. Sehingga dia boleh menikmati rancangan rencana-Mu. Dia boleh hidup seperti yang Engkau kehendaki ya Allah. Biarlah kehidupannya sungguh mempermuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam segala keterbatasan, ketidakmampuannya, Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau Engkau yang memanggil, maka hamba percaya Engkau tidak akan melepaskan dia berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Tetapi justru kasih karunia-Mu akan melimpah-limpah dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang di sekitarnya. Tuhan, pakai hidupnya lebih lagi.
ajar pribadinya untuk boleh melihat kebenaran itu. Sehingga setiap perkataan-perkataan yang dikeluarkan akan membangun banyak orang, akan memotivasi orang-orang kepada hal-hal yang benar. Dan Tuhan berikan kekuatan, keberanian kepadanya untuk membawa jiwa-jiwa kepada kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesibukan-kesibukannya Tuhan tidak menghalangi dia untuk tetap mengasihi dan melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan berkati pribadinya. Berkati hidup rumah tangganya, istri dan anak-anak. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pagi ini hamba juga tetap berdoa untuk orang tua kekasihnya, ibu kekasih, ibu Nona. Tuhan, darah anak domba Allah mengalir. Bila-bila Yesus menyembuhkan total seluruh kehidupan daripada orang tua Pak Ronald, ibu Nona, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan, menakutkan, yang ada dalam kehidupan ibu Nona, hamba patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan turun bagi hamba-Mu. Pemulihan, kesembuhan kembali terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu ini Bapak. Pak Ronald Peter menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang teristimewa di lingkungan tempat tinggalnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Lani Angelina T. Tuhan, Engkau yang telah panggil dia untuk sebagai hamba-Mu. Tuhan terus lengkapinya. Sehingga dia boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Bagi suaminya, bagi anak cucunya, bagi jemaat yang dipimpin oleh mereka Tuhan berkati. Biarlah apa yang dilakukan oleh mereka semua bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Bagi kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Berikan kerendahan hati bagi hamba-Mu untuk hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Berkat Tuhan melimpah jasmani dan rohani atas hamba-Mu, Ibu Lani Angelina T. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Seli Dona Syahaya. Tuhan, Engkau yang telah memanggil hamba-Mu ini juga Tuhan berkati dia. Berkati pribadinya. Berkati suami kekasihnya Bapak Yosef Auri. Dan anak kekasih Seva Auri. Dan semua keluarga besar mereka dimanapun berada. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebab kasih-Mu melimpah-limpah atas hidup rumah tangga ini. Tuhan pimpin hamba-Mu ini. Untuk tidak melupakan kasih-Mu ya Allah. Untuk tidak terlena dengan berkat-berkat yang mereka terima. Tetapi Tuhan, apapun kesibukan, apapun pekerjaan, apapun yang dilakukan mereka dalam semua aktivitas mereka, bukan menjadi alasan untuk mereka tidak melayani Engkau secara taat dan setia. Tetapi Tuhan berikan kekuatan lewat Roh Kudus-Mu dan firman-Mu. Sehingga mereka bisa tetap taat dan setia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka setiap saat. Perkataan-perkataan mereka akan memberikan kesejukan, kedamaian, memberikan spirit, membangunkan semangat orang-orang yang mereka layani. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Berikan kesehatan yang baik kepada hamba-Mu, Bapak Yosef Auri, Ibu Seli, dan juga anak Seva. Tangan Tuhan melindungi mereka siang dan malam. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan hidup hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Nipat, dimanapun berada. Hamba mohon kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup pribadinya, hidup rumah tangganya. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memakai hamba-Mu ini menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang.
Biarlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan menuntun hamba-Mu ini untuk menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran bagi banyak orang di sekitarnya, di sekelilingnya. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, memberkati pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepadanya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, dan biar damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Nora Tutup Poli, Patiasiana Nasarani yang ada di Sorong. Tuhan, hamba minta kasih Tuhan turun untuk anak kekasih Nora. Tuhan pimpin pribadinya, pimpin hidup rumah tangganya, suaminya dan anaknya, pekerjaan dan pelayanan mereka diberkati. Biarlah kasih Tuhan selalu membawa mereka dalam kebenaran. Ya Tuhan, pakai hidup mereka untuk menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang juga. Lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan biarlah nama Tuhan saja yang disanjung tinggi. Ya Tuhan, apa yang tidak mereka pahami, Tuhan singkapkan dan Tuhan nyatakan kasih-Mu. Engkau tetap Tuhan yang pegang kendali atas seluruh kehidupan mereka. Tuhan beri yang terbaik atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan jasmani rohani yang terbaik terjadi atas hidup rumah tangga daripada anak kekasih Nora. Tuhan memberkatinya dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga untuk Ibu Demak Sihaan, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan terus berkarya, terus bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu, Ibu Demak Sihaan. Tuhan, pakai hidupnya untuk boleh menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan Tuhan, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dari hidup hamba-Mu ini untuk boleh menyatakan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan bagi mereka yang ada di sekelilingnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pelihara dengan kekuatan-Mu. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya dan juga untuk keluarganya. Dan biarlah Tuhan, hamba percaya, kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Tuhan buat berhasil segala pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Hamba serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Hamba mohon juga untuk seluruh kehidupan tubuh Kristus MDC, dimanapun berada hari ini. Ya Bapa, untuk para pemimpin-pemimpin GKPB MDC, Tuhan, kasih-Mu menuntun kami, memimpin kami, membimbing kami untuk hidup berkenan, hidup melakukan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Dan biarlah kehidupan kami selalu mempermuliakan Engkau. Spesial bagi tubuh Kristus GKPB MDC Manokwari, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah GKPB MDC Manokwari berada di kota Manokwari boleh menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dari kehidupan tubuh Kristus GKPB MDC Manokwari. Terima kasih Bapa, kasih Tuhan melimpah-limpah atas semua kami pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya dan juga yang menonton kembali. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan pimpin dan Tuhan bimbing kita semua bahwa hidup kita untuk menjadi saksi, menjadi berkat untuk hormat kemuliaan-Mu. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan juga memberkati
keluarga daripada Ibu Rida Tarudatuk, Saudara Simi Wamso. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga tetap berdoa, hamba mohon Tuhan memimpin hambamu, Bapak Yosef Auri, menjadi berkat spesial bagi keluarga kami semua yang ada di tanah Papua ini. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan disanjung tinggi, nama Tuhan saja yang diutamakan. Tuhan memberkati hambamu, Bapak Yosef Auri, untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada banyak orang dalam nama Yesus. Terima kasih. Kita tetap semangat, tetap disiplin protokol, andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Ingat kekasih Kristus, perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang harus positif untuk membangun, memberikan motivasi yang benar kepada banyak orang. Sehingga perkataan kita tidak menyebab diri kita sendiri, bahkan perkataan-perkataan kita tidak melemahkan, tidak menjerumuskan orang, tetapi kita harus membuat perkataan-perkataan kita menolong orang-orang yang dalam keadaan lemah bisa bangkit kembali, bisa bangun kembali untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.